Salam sejahtera bagi kita semua. Sukacita sekali tentu kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara dalam program Baku Kasih Kuat Iman, edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2020. Saudara-saudara, dalam edisi kali ini, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum torang mau baca bagian Alkitab ini, saya mengajak saudara-saudara untuk torang sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah setiap waktu, Tuhan yang torang kenal dan panggil di dalam torang pe Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dalam program Baku Kasih Kuat Iman, kembali torang semua Tuhan pe umat rindu untuk mau baca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong torang semua umat-Mu ini supaya torang mampu mengerti, tapi juga mau backing itu firman Tuhan dalam torang pe hidup. Roh Kudus akan tuntun torang semua supaya itu firman tidak berlalu percuma, tapi benar-benar jadi berkat dalam hidup torang semua, dan hidup torang yang dituntun oleh firman itu mau jadi berkat bagi banyak orang dan mau jadi kemuliaan for Tuhan sendiri. Ini torang pe doa ya Tuhan, yang torang sampaikan di dalam nama torang pe Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara, Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai 12, firman Tuhan berbunyi begini. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jamaah. Itulah firman Tuhan for torang semua, saudara-saudara, yang dibilang berbahagia itu adalah orang-orang yang selalu mau belajar tuh firman, kong setia backing itu firman dalam dia hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu istilah yang torang banyak kali dengar, terutama torang dengar dalam dunia organisasi. Istilah yang pendeta maksud adalah transparan. Nah, saudara-saudara, salah satu pembicaraan yang selalu torang hubungkan, torang kaitkan dengan masalah doi atau masalah keuangan
adalah transparan. Maksudnya, orang semua suka kalau bicara tentang doi, semua secara terbuka orang sampaikan pak anggota. Orang sampaikan berapa dia pe pemasukan, berapa dia pe pengeluaran, dari mana semua tuh doi-doi ada masuk, kong ada beli apa semua tuh doi-doi waktu bikin pengeluaran. Itu semua adalah bentuk transparansi. Contoh yang lain misalnya, sekarang ini warga Gemibem sementara dan sedang memilih pelayan-pelayan, apakah itu penatua diaken, pengurus persekutuan BIPRA, sampai Kompelsus. Kong nantinya juga Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Majelis Jemaat akan mau pilih dan tunjuk tuh perangkat pelayanan jemaat lainnya. Nah, dalam kegiatan pemilihan ini, jemaat umumnya suka supaya semua transparan. Maksud transparan dalam pemilihan ini, mau jemaat supaya panitia terbuka. Bicara terbuka tentang mekanisme dan aturan main, tentang petunjuk teknis. Jangan ada yang mau ditutup-tutupi. Nah, saudara-saudara, dari dua contoh ini dan banyak sebenarnya contoh lain yang boleh orang mau bilang, maka orang boleh mengatakan bahwa transparansi itu penting sekali. Transparansi itu kebutuhan dalam berorganisasi. Kenapa kong orang perlu transparan, saudara-saudara? Supaya ndak ada kong kali kong di antara orang. Yang ndak ada itu tipu-tipu. Yang ndak ada tuh jaga baku putar balik. Dan yang terpenting, dengan orang transparan, orang telah berusaha jujur dan terbuka pada Tuhan. Karena orang mesti ingat, saudara-saudara, biar lihat orang jago sampai di mana, ndak mungkin ada yang orang boleh tutupi di muka pada Tuhan. Ya toh? Semua Tuhan tahu, semua dapat lihat, Tuhan dapat lihat. Tidak ada yang orang boleh mau kasih sembunyi pada Tuhan. Dengan transparan, setidaknya orang terhindar dari beban-beban yang bisa saja seumur hidup orang mesti tanggung, saudara-saudara. Misalnya, beban perasaan karena rasa berdosa. Mungkin orang rasa berdosa karena tahu-taunya nak boleh, boleh orang backing. Ada beban rasa takut, dan lain sebagainya. Yang beban-beban itu bisa saja saudara-saudara mau hukum 4 orang seumur orang hidup. Nah, saudara-saudara, dari bacaan Alkitab hari ini, orang boleh melihat bagaimana Daud berusaha untuk transparan demi kebaikan dan kebenaran. Daud bersikap transparan begini, sebenarnya awalnya mau kasih jelaskan pak orang-orang yang benci pada dia, kong orang-orang yang itu tuduh dia ada berbuat macam-macam. Tuduhan-tuduhan yang seakan-akan mau bilang Daud adalah orang yang nyandak betul. Orang yang suka bikin kesalahan. Orang yang jahat. Karena itu Daud mesti dihukum, bahkan dihukum mati. Mari saudara-saudara, biar Daud berusaha mau jelaskan sedemikian rupa bahwa dia nyandak bersalah, dia orang baik, dia orang jujur, tapi orang-orang yang musuhi pada dia tetap berusaha mau dusu, mau tangka, kong mau hukum pada dia. Orang tak percaya pada dia. Lantaran Daud tidak bisa meyakinkan orang-orang itu, akhirnya dia datang ke Tuhan. Pak Tuhan, Daud curhat dan minta keadilan
Tuhan. Daud berpikir, kalau dia minta keadilan pada Tuhan, maka permintaan Daud itu wajar. Sebab Daud yakin di hadapan Tuhan, dia berusaha hidup tulus, hidup benar, hidup berkenan pada Tuhan. Alasan lain sehingga Daud mau datang pada Tuhan, kong curhat pada Tuhan, yaitu karena Daud tahu cuma Tuhan satu-satunya pihak oknum yang dapat dipercaya. Cuma Tuhan yang bisa menilai pribadi seseorang itu dengan adil dan benar. Karena itu saudara-saudara, belajar dari Daud, maka setidaknya ada dua hal yang bisa kita lihat sebagai pesan firman Tuhan for torang semua saat ini. Yang pertama, biarkan Tuhan yang menguji torang pe hati. Apakah torang ini betul-betul hidup tulus dan benar atau nyanda? Torang jangan terlalu berharap, apalagi menuntut supaya orang tahu dan akui torang pe ketulusan dan torang pe kejujuran. Sebab bukan tidak mungkin demi menyenangkan torang, kadang ada orang biar setelah dorang tidak percaya, pat orang dorang bilang dorang percaya. Akhirnya torang menikmati pengakuan bahkan sanjungan yang sia-sia, yang pada akhirnya berujung pada kekecewaan. Yang kedua, lakukanlah segala kebaikan dan kebenaran dalam ketulusan, dalam kejujuran, dengan konsisten. Apakah itu orang mau akui atau nyanda, tidak usah terlalu orang mau pikir. Sebab Tuhan yang tahu dan dapat menilai dengan tepat apakah orang ini setulus dan jujur atau nyanda. Dan yang orang cari terutama bukan apresiasi atau sanjungan manusia, tetapi perkenanan Tuhan. Saudara-saudara, transparansi dalam berorganisasi itu sebuah kebutuhan. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi, terbuka dalam kebaikan dan kebenaran kepada semua orang adalah hal yang lebih penting. Sebab bukankah Tuhan melalui Rasul Paulus pernah bilang kepada jemaat dalam Filipi 4 ayat 5, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya dalam kebaikan dan kebenaran itu adalah tuntutan dari Tuhan, dan Tuhan sendiri mau untuk orang nyatakan. Dan bukankah juga di bagian Alkitab yang lain ada tuntutan firman Tuhan bahwa semua orang lakukan, apapun yang orang lakukan, hendaknya orang lakukan for Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Jadi, orang mau melakukan apapun, orang terutama orang melakukan kebaikan dan kebenaran, semua orang mau backing dan lakukan for Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Jadi kalau semua orang lakukan for Tuhan, saudara-saudara, tentu nyanda ada tindakan atau perbuatan yang nyanda betul yang orang mau lakukan. Masa tuh nyanda betul yang orang mau kasih pada Tuhan? Nyanda mungkin toh. Jadi saudara-saudara, kalau ada perintah firman Tuhan yang seperti ini, artinya memang orang diminta Tuhan for hidup dengan baik dan benar. Jadi jelas kita bersikap dan bertindak baik dan benar, bukan terutama karena orang ingin mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari sesama, tetapi terutama karena memang hidup seperti itulah yang Tuhan mau for orang nyatakan dalam orang hidup ini. Tuhan memberkati kita semua, terpujilah nama Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena saat ini Tuhan sudah memperkenankan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan suka seingat pada orang semua apa yang harus orang lakukan, orang perbuat sebagai umat Tuhan. Di dalamnya kami dituntut memang untuk bertindak baik dan benar secara terbuka supaya nama Tuhan dimuliakan. Kehidupan seperti itulah yang memang Tuhan kehendaki dari kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, tolonglah kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu yang setia Tuhan, tapi orang juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dimanapun Tuhan tempatkan dan apapun yang orang sementara lakukan dan kerjakan. Ya Tuhan, ya Allah kami saat ini hidup dalam keberbagian situasi dan kondisi. Ada di antara kami yang hidup dalam pergumulan. Bahkan secara global kami saat ini sedang bergumul oleh karena wabah atau pandemi COVID-19. Tapi juga ada pergumulan-pergumulan tertentu yang kami alami, apakah itu karena sakit disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, pergumulan di tengah keluarga, pergumulan karena terpisah dengan orang-orang yang orang sayang, dan segala bentuk pergumulan yang bisa saja saat ini sedang kami alami dan rasakan. Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menguatkan kami, menolong kami, memperteguh pengharapan kami, bahwa ketika kami hidup dalam iman, kasih kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah kasih tinggal pada orang. Tuhan tidak pernah kasih biar pada orang dalam pergumulan ini. Kami percaya Tuhan selalu punya banyak cara dan jalan untuk menolong dan membebaskan kami dari berbagai persoalan pergumulan kehidupan yang kami alami. Tuhan, ketika kami bersyukur dan bersukacita untuk berbagai hal yang kami nikmati dari Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan sukacita dan kebahagiaan kami. Biarlah kami akan senantiasa hidup dalam ungkapan syukur, karena sesungguhnya Tuhan selalu ada dan melakukan yang terbaik bagi kami. Bahkan masa depan kami sendiri Tuhan jamin ada dalam kebaikan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja yang Tuhan pakai, Tuhan percayakan untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, mengabarkan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sertai dan berkatilah gerejamu. Sungguh ada situasi-situasi tertentu yang tidak mudah untuk dihadapi, tapi biarlah pekerja-pekerja gerejamu, umatmu akan selalu kuat, tabah dan setiawan formo melakukan tugas dan panggilan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tolonglah pemerintah kami, supaya mereka arif dan bijaksana memimpin bangsa dan rakyat Indonesia. Segala program-program yang mereka boleh hasilkan, semuanya adalah untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, berkati juga multimedia Gemibem, supaya boleh terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah program Baku Kasih Kuat Iman saat ini. Kiranya
boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara, dan dalam keyakinan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kami mau sampaikan, Tuhan akan memberkati saudara-saudara untuk selama-lamanya. Amin.